Perkenalkan, nama saya Niputu Sutaryani SPD MPD. Saya mengajar kimia di SMA Negeri 1 Tabana. Hari ini saya akan menyajikan e-modul yang berjudul Fenomena Sifat Koligatif Larutan. Nah, yang pertama di sini sudah ada kata pengantar. Kemudian lanjut ada daftar isi. Di sini sudah tergambar dengan jelas semua materinya. Kemudian ada petunjuk penggunaan e-modul. Lanjut ada peta konsep dan kompetensi dasar. Kemudian ada pendahuluan, ada tujuan pembelajaran. Kita masuk sekarang ada topik 1 konsentrasi larutan. Materinya bisa kita lihat sebagai berikut. Di sini ada satu video mengenai pengertian sifat koligatif larutan. Kita buka. Teman-teman, coba kalian perhatikan animasi berikut ini. Nah, kira-kira apa ya yang membuat titik didih si larutan jauh lebih tinggi daripada titik didih pelarut? Yuk kita cari tahu. Kita percepat ya. Dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut saja. Nah, jumlah partikel zat terlarut ini bisa dihitung dengan 3 cara, yaitu dengan menggunakan rumus molaritas atau M besar, rumus molalitas atau M kecil, dan yang terakhir yaitu dengan fraksi mol atau X. Oke? Kemudian dilanjutkan ada kuis 1. Kita buka. Nanti tinggal kalian atau siswanya nanti melengkapi apa yang diminta di dalam kuis ini. Mulai dari nama ada sampai dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan, kita masuk topik 2 yaitu penurunan tekanan uap. Materinya sebagai berikut. Kemudian dilanjutkan dengan kuis 2. Sama seperti yang di kuis pertama, kita tinggal melengkapi ini yang diminta. Kemudian masuk topik 3, penurunan titik beku dan kenaikan titik didih. Materinya sebagai berikut. Lanjut kita masuk kuis ketiga. Sama seperti yang tadi juga, tinggal melengkapi yang diminta dari email dan seterusnya. Kita masuk topik 4, tekanan osmotik. Materinya sebagai berikut. Lanjut kita masuk kuis 4. Sama juga, tinggal melengkapi yang diminta. Kita masuk rangkuman. Rangkuman dari sifat materi koligatif yaitu sebagai berikut. Nomor 1, sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut dan tidak tergantung dari sifat zat terlarut. Kedua, jumlah fraksi mol terlarut dan pelarut adalah 1. 3. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut dan tidak tergantung dari sifat zat terlarut. 4. Penguapan adalah peristiwa yang terjadi ketika partikel-partikel zat cair meninggalkan kelompoknya. Semakin lemah gaya tarik-menarik antar molekul zat cair, semakin mudah zat cair tersebut menguap. 5. Kenaikan titik didih dan penurunan titik beku terjadi karena adanya interaksi zat terlarut dalam suatu pelarut. 6. Berdasarkan hukum Beckmann dan Raoult,
bahwa penurunan titik beku dan kenaikan titik didih berbanding langsung dengan molalitas yang terlarut di dalamnya. Artinya, semakin banyak zat terlarut dalam larutan, maka penurunan titik beku dan kenaikan titik didihnya akan semakin besar pula. 7. Osmosis adalah proses perpindahan molekul pelarut dari larutan encer ke larutan yang lebih pekat atau dari pelarut murni ke suatu larutan melalui selaput semipermeabel. 8. Tekanan osmotik adalah tekanan yang diberikan untuk mencegah terjadinya peristiwa osmosis. 9. Larutan hipotonik adalah larutan dengan tekanan osmotik rendah. 10. Larutan hipertonik adalah larutan dengan tekanan osmotik tinggi. 11. Larutan isotonik adalah larutan dengan tekanan osmotik sama. Demikian rangkumannya. Sekarang kita lanjut dengan uji kompetensi. Ini sama seperti yang tadi, tinggal melengkapi saja. Lanjut terakhir ada daftar pustaka. Ini ya. Demikianlah review e-modul yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.